Kalau kalian berpikir membesarkan anak sendirian itu mudah, as a single mother or a single father, good luck. Kalian udah kompak aja sama pasangan kalian membesarkan anak, tetap banyak surprise-nya. Waktu kalian punya anak pertama, kalian tuh tidak punya knowledge atau tidak punya background. Ini cara besarin anak gimana, melahirkannya gimana. Kalian biasanya nanya kepada orang-orang yang sudah pengalaman. Siapa? Mayoritas orang tua kita. Kita mungkin cuma ingat, oh dulu ayah ibu saya didiknya begini nih, saya coba terapin ke anak. Mungkin ada slight difference ya, ada modifikasi dikit. Lalu kalian pikir, oke lah, anak pertama nih ternyata begini. Lalu kalian pikir punya anak kedua, metode yang sama bisa diulangin. Ternyata, surprise, anak karakternya beda-beda. Begitu anak ketiga, beda lagi. Sekalipun kembar pun, ternyata bisa beda loh. Kenapa? Ya yang kita lagi bicarakan tuh manusia. Gak usah Anda jadi orang tua nih. Saya pengalaman jadi guru ya, ngajar satu kelas, anaknya tuh random, beda-beda. Kenapa bisa begitu? Ada banyak faktor. Bukan cuma soal faktor di keluarga aja. Ini anak itu kan ini ya, sifatnya tuh nurunin secara genetika. Genetika tuh gak selalu lagi bahas ibunya doang. Bisa juga nurun sifat bapaknya, kakeknya, neneknya, banyak. Tapi kalian kan selalu biasanya cuma ngejudge ibunya doang. Pokoknya apa-apa tuh salah ibunya gitu loh. Yang lain gak salah, cuma salah ibunya. Dan kalian juga lupa, kalau lagi ngomongin remaja, faktor X itu juga banyak. Dia tuh dipengaruhi oleh lingkungan yang kayak mana dulu, berteman sama siapa. Cilakanya kalau ada orang-orang dewasa yang harusnya sebetulnya fungsinya tuh teman ibunya atau teman ayahnya, tapi ngajarin yang kagak-kagak sama nih anak, didukung. Ya kayak begini, susah. Ya, saya ngomong hal basic aja deh ya. Kalian bilang Niki itu ibu durhaka. Sekarang saya tanya, dari segi makanan deh, Niki tuh pelit gak sih sama anak? Anaknya ada yang overweight gak? Itu anak dikasih makan dipertimbangkan gizinya. Bahkan sesibuk-sibuknya Niki masih sempet dong ngasih perhatian masakin anak. Dia bisa aja loh sebagai orang kaya, udah ada ART ini, saya gak perlu lagi sibuk syuting, lagi sibuk cari duit. Ngapain saya masak-masakin buat anak? Dari segi fashion, kalian perhatiin gak fashion anak-anaknya Niki? Apa itu fashion yang serampangan? Bahkan dia ngerti ini cocoknya anak umur segini tuh pakaiannya gimana. Enggak semua orang tua ngerti. Ada orang tua yang anaknya dibully, gara-gara udah SMP masih dikasih aksesoris kayak begituan, jadi bahan bulian di sekolah. Dari segi pendidikan, apakah dia di sekolahin cuman asal-asalan? Sekalipun kalian nganggap orang kayak Niki mungkin ilmu agamanya kurang, tapi Niki tetap coba tanamkan itu ke anak-anak loh. That's a good point gitu loh. Kalau kalian bilang Niki cuma kasih uang, gak kasih perhatian, kata siapa? Niki sering nemenin, anaknya mau panahan dikasih, ditemenin kejuaraan. Gak semua orang tua punya waktu kayak gitu. Apalagi kalau orang tuanya tuh udah sibuk dengan karirnya. Ini masih sempet-sempetin datang loh. Selalu punya waktu untuk diajak jalan-jalan ke luar negeri, untuk liburan bareng. Gak semua anak orang kaya bisa liburan bareng sama keluarganya. Saya sih kasih tahu aja. Cuma asal kalian juga tahu ya, kalau kalian ingat masalah Niki punya masalah sama anak, ini bukan soal di UK doang, udah lama. Mungkin kalau kalian masih ingat video-video lama, waktu dulu dia pernah kabur ke tempatnya Dipo, sampai Niki ajak ngomong. Tapi Niki ngomongnya juga gak pakai marah-marah waktu itu. Lalu masalah kasus anaknya bikin masalah di pesantren, bikin masalah sama guru-guru lesnya, bikin masalah sama ART, punya percintaan yang cukup aneh dengan satpam, dengan supir. Kalian pikir mudah sebagai ibu nanganin anak remaja yang kayak gitu? Cobain dulu gitu loh. Kalian ini kadang-kadang tuh gimana ya, kalian tuh terbawa pada apa yang gini loh. Susahnya, memang susahnya. Niki tuh sempat membranding dirinya ya itu ya, huru hara, kontroversial. Jadi kalian
mungkin udah punya apa ya, negative feeling ke Niki. Aku bisa ngerti itu. Nggak semua yang Niki lakukan saya juga setuju. Enggak semua. Saya udah bilang saya bukan basarnya Niki gitu. Saya nggak kenal Niki, Niki juga nggak kenal saya. Saya cuman ngomong berdasarkan pengamatan saya dan coba memainkan logika gitu loh ya. Kalau kalian mau tahu contoh ibu durhaka, kalian tahu nggak tuh artis sinetron? Saya lupa nama depannya. Kalau nggak salah nama belakangnya Curtis. Kalian tahu kisah hidup dia? Kasihan. Tapi itu aja dia tidak menghina ibunya, walaupun bukan ibu kandung. Ibu kandungnya juga nggak ngasih teladan yang benar. Dia tumbuh tidak ada kasih sayang dari siapapun kalau boleh dibilang. Tapi dia kayak begini nggak? Ngaco gitu loh. Enggak. Gini ya, saya ngomong nih based on my own experience. Oh, kisah saya lebih ngaco lagi, lebih seru sebetulnya. Cuman saya merasa itu konsumsi pribadi saya. Saya tidak mau bercerita kalau tidak tahu fungsinya apa gitu ya. Tapi hidup tuh pembelajaran. Ada yang protes sama saya, kamu tuh suruh anak umur 18 tahun mengerti keadaan. Wow, hidup saya lebih berat dari Loli dari sebelum umur 18 tahun. Kalau banyak orang nanya, kok kakak ini bisa ngerti banyak hal ya, kok bisa memahami orang banyak hal? Ya karena saya ngalamin yang jauh lebih buruk gitu. Kenapa saya bahas tentang Agus Donasi? Saya juga ngalamin hal yang serupa sama Agus. Mengalami kebutaan saya itu. Saya tahu rasa pahitnya kehilangan mata. Memang saya baru kehilangan satu mata, tapi sebentar lagi saya akan kehilangan penglihatan keduanya. Saya bukannya nggak tahu rasa pedihnya jadi orang buta, tahu. Makanya saya ngomong, emang dipikir saya bikin channel Speak Up ini talk zone tuh kenapa? Karena saya ngalamin banyak hal. Saya tidak suka ketidakadilan, saya tidak suka pembulian, makanya saya speak up gitu loh. Makanya kan saya tanya sama Loli, kamu bilang ibumu durhaka atas dasar apa? Coba saya diberitahu. So far saya belum lihat Niki itu durhaka. Belum. Dia tidak menelantarkan anaknya. Kalau dia mau tuh dari awal aja gak diurus itu anak gitu loh. Nyerah aja gitu, bodo amat lah gitu. Tapi kan anaknya diurus ya kan. Walaupun berantem pas anaknya ada masalah keuangan, hutang sana sini, terlibat judol, siapa yang pasang badan? Mamanya. Kalau dia gak peduli, bodohin amat. Lalu kalian nanya, kenapa sih anaknya masuk safe house? Masalahnya anaknya melanggar hukum kan. Kita kan lagi hidup di Indonesia. Kalian tahu kan, itu gak boleh loh menghilangkan titik. Kalian tahulah yang saya lagi bahas apaan. Lalu kalian maunya apa? Itu anak ditaruh di penjerong gitu? Ditaruh di safe house juga bukan berarti kayak cuma dititip tanpa pengawasan. Enggak. Ibunya tetap turun tangan. Tapi Anda juga coba ingat, ibunya punya anak lebih dari satu. Lalu kalian bilang enak banget sih ibunya jalan-jalan. Jalan-jalan juga sama anaknya kali. Emang cuma gara-gara kakaknya yang nomor satu ini bikin masalah, lalu adik-adiknya gak boleh diberi perhatian, gak boleh jalan-jalan gitu. Ini loh, kadang-kadang aku tuh bingung sama netizen. Ya, tolonglah kita coba jangan pakai emosi dalam menilai sesuatu. Saya bukan tidak paham rasa sedihnya Loli. Ada banyak yang saya paham kenapa dia bentrok sama amiknya. Tapi kalau bilang aminya durhaka, saya nggak setuju. Karena itu konteksnya beda banget. Gitu loh. Mereka berdua tuh butuh didamaikan, butuh dibantu. Tapi sayangnya ini orang-orang dewasa. Saya juga nggak tahu kenapa jadi memperburuk keadaan. Kalau kalian nggak suka sama Niki, boleh kalian serang Nikinya. Tapi jangan juga jahat anak di bawah umur kalian gunakan untuk menyerang ibunya. That's not fair.